guys, assalamualaikum, it's me Femi and welcome back to my YouTube channel. Yuhu, kemarin tuh aku kayak terakhir posting 2 minggu yang laluan dan akhirnya aku kangen banget pengen bikin konten-konten lagi dan akhirnya kali ini aku bikin konten yang menurut aku ini teman-teman juga wajib banget nyimak dari awal sampai akhir biar teman-teman gak salah paham dari isi video ini. Yap, sesuai dengan judulnya. Jadi di video kali ini aku mau nge-review sunscreen yang harganya murah tapi worth it. Jadi sebelum kita nge-review sunscreen apa murah tapi worth it untuk dipakai, jadi kali ini aku mau menjelaskan apa sih bedanya dari sunscreen yang ada kandungannya 30 SPF, 40 SPF, atau 50 SPF. Dan di video kali ini aku akan menjelaskan seberapa pentingnya kita harus pakai sunscreen, karena menurut aku teman-teman masih banyak yang menyepelekan nggak pakai sunscreen atau orang-orang males banget pakai sunscreen karena menurut mereka mungkin nggak penting atau biasanya orang-orang tapi kan mahal sunscreen, aduh ribet gini deh. Aku mau menjelaskan sedetail mungkin betapa pentingnya sunscreen itu untuk kulit wajah kita. Jadi buat teman-teman yang penasaran, so stay keep on watching. Tapi guys, sebelum nonton video aku dari awal sampai akhir, aku minta tolong untuk bantu support aku, klik subscribe, tombol merah yang ada di bawah ini, dan jangan lupa untuk follow Instagram aku di Feminina17. Thank you. Nah guys, jadi di video kali ini aku sesuai dengan judulnya tadi, aku di awal juga udah ngejelasin gimana pentingnya itu sunscreen. Nah, jadi aku mau cerita sedikit. Awalnya itu dulu aku waktu kuliah di semester 1, pokoknya semester awal gitu, aku paling males pakai sunscreen dan aku tuh kayak ya bodo amat gitu pakai sunscreen. Bahkan badan aku waktu aku sering main pun aku juga jarang banget pakai sunscreen. Dan kemarin itu di semester akhir semester berapa ya? Kayak sekitar lupa aku di sekitar semester 5-6an gitu, pokoknya di usia aku sekitar 21 gitu, aku tuh udah mulai banyak flek-flek hitam di daerah pipi aku di sini. Ini sebenarnya kalau nggak pakai concealer bakal kelihatan banget si flek hitamnya. Nah, aku searching tuh flek hitam di usia muda atau flek hitam di umur 20-an. Nah, jadi ada beberapa faktor kenapa ada flek hitam di wajah aku padahal aku masih umur sekitar 21 atau 22-an waktu itu, aku juga lupa persisnya. Nah, di situ aku mendapatkan jawaban yang pertama itu karena faktor keturunan. Jadi karena faktor keturunan ibu aku mungkin atau keluarga aku sebelumnya punya banyak flek di umur sekian, jadi itu hal yang wajar. Terus yang kedua adalah aku tidak memakai sunscreen secara rutin. Nah, akhirnya setelah aku membaca penyebabnya dan akhirnya aku tahu penyebabnya adalah ya memang keturunan. Jadi buku tuh juga ada flek hitamnya di area sini. Tapi untuk yang kedua itu juga aku jarang pakai sunscreen, dan akhirnya untuk mengantisipasi semua itu yang terjadi biar flek hitam aku nggak makin menyebar di area pipi, jadi aku merutinkan untuk nggak pernah lepas dari sunscreen. Nah, awalnya waktu itu aku sering pakai sunscreen dari krim dokter gitu. Jadi waktu aku masih sering konsultasi sama dokter kecantikan atau dokter kulit, jadi mereka itu menyarankan untuk pakai sunscreen. Aku belilah dari dokter itu satu paketnya, jadi krim pagi, krim malam, dan sunscreennya serta tonernya. Tapi setelah aku tanya-tanya, dok ini sebenarnya SPF-nya tuh berapa sih? Nah, waktu itu aku tanya di dokternya itu SPF-nya itu 30++. Sedangkan harganya itu lumayan pricey banget, jadi aku agak keberatan gitu pada waktu itu. Nah, akhirnya aku mencari-cari sunscreen yang murah tapi SPF-nya ya setidaknya sama yang direkomendasikan dari dokter kulit, dan akhirnya aku memutuskan untuk pakai ini. Nah, ini adalah Sun Protection dari Emina. Kandungannya adalah sama 30 PA+++. Nah, jadi ini tuh harganya murah banget. Waktu itu aku beli harganya 21, bahkan kalau pasaran itu harganya 21 sampai 22.000 atau bahkan 25.000 juga ada yang jualnya. Ini tuh selain murah, dia itu cukup tahan lama. Ini aku udah sering banget pakai dan masih ada, nggak habis-habis gitu. Dan ini teman-teman juga bisa ngedapetin di drugstore atau toko-toko kosmetik terdekat. Jadi enak banget, bisa
pakai sunscreen dari Emina ini dengan harga murah, tapi kita juga bisa melindungi kulit kita dari sinar matahari. Nah, di sini aku mau ngejelasin kenapa sih harus pakai sunscreen. Ini kalau kita selalu beraktivitas di luar ruangan atau di bawah sinar matahari. Jadi kalau kulit kita nggak pakai sunscreen, efeknya nanti bakalan kayak wajah aku gitu, banyak flek-fleknya. Itu memang nggak terjadi secara dalam waktu dekat, tetapi nanti kalau kita terlalu sering nggak pakai sunscreen dan nggak melindungi wajah kita dari sinar matahari, maka kemungkinan besar nanti kulit wajah teman-teman yang nggak biasa pakai sunscreen itu akan kayak aku. Di daerah sini tuh akan ada fleknya. Nah, ini ketutup banget sih sama concealer. Sebenarnya di sini tuh ada, bahkan aku sampai pernah ke bawah mimpi kalau flek hitam aku tuh bakalan banyak banget di bawah mata ini, dan aku kayak sedih gitu, dan akhirnya aku memutuskan untuk nggak pernah lepas dari yang namanya sunscreen. Dan ini tuh cara pemakaiannya gampang banget. Jadi ketika teman-teman habis pakai toner, terus teman-teman bisa pakai serum, essence, atau krim pagi. Nah, setelah pemakaian krim pagi atau di tahap akhir pemakaian skincare teman-teman, aku menyarankan untuk memakai sunscreen dari apapun itu. Jadi kalau teman-teman keberatan dengan harga yang sangat mahal, aku menyarankan untuk pakai Emina yang Sun Protection ini. Dengan SPF 30 pun ini udah sangat cukup banget. Jadi ini tuh lumayan membantu banget untuk kita-kita yang agak males gitu dengan pemakaian sunscreen dan dengan pembelian sunscreen yang harganya tuh mahal-mahal. Tapi di sini aku juga akan menjelaskan apa bedanya sunscreen dengan kandungan SPF 30 atau kandungan SPF yang 45 atau yang 50. Aku juga akan menjelaskan apa bedanya dari serangkaian sunscreen tersebut. Nah, jadi ada sunscreen yang kandungannya itu 50 SPF, contohnya itu seperti Biore. Dan ada juga yang sun protection atau sunscreen atau sunblock dengan SPF 30. Bedanya adalah dengan kandungan 30 ya seperti kayak Emina Sun Protection ini, jadi dia ini bisa tahan hingga 1 jam. Jadi kalau teman-teman terbiasa dengan kerja di dalam ruangan atau kantoran, aku menyarankan untuk teman-teman ya bisa pakai ini sunscreen ini yang dari Emina. Jadi karena dia itu tahan lamanya sekitar 1 jaman. Mungkin kalau teman-teman misal nih, kalau teman-teman mau keluar di jam makan, jadi jam 12 gitu, teman-teman kalau mau keluar ya pakai sunscreen. Nah, setelah itu untuk yang sunscreen kandungan 35 atau 40. Nah, waktu itu aku juga tanya ke dokter aku antara bedanya itu sunscreen 30, 45 atau 40 atau 50 PA+++ itu apa aja. Jadi beliau itu menjawab kalau yang 30 itu hanya bertahan sekitar 1 jam. Nah, untuk yang kandungan di atas 30 tapi di bawah 50 itu tahan lamanya itu sekitar 2-3 jam. Sedangkan tahan lama yang paling tingginya itu adalah si sunscreen yang kandungannya 50 PA++. Nah, di sini aku juga akan menjelaskan ke teman-teman. Jadi rekomendasi untuk sunscreen apa yang bagus dengan harga yang worth it. Nah, di sini untuk harga kalangan 140.000 atau 145, teman-teman bisa memakai Biore yang warnanya biru gitu. Nanti aku akan taruh di sini. Ini bagus banget dan dia itu jatuhnya itu ringan. Terus untuk kandungan yang di bawah 50 tapi di atas 30, teman-teman bisa pakai yang Korea gitu, bisa pakai Innisfree atau yang lainnya. Terus untuk yang kandungan 30 SPF dengan harga yang terjangkau, teman-teman bisa pakai Emina. Ini juga worth it banget dan ini tuh cukup bagus banget kalau menurut aku. Karena kali ini aku punyanya Emina, jadi aku akan mereview gimana teksturnya dari Emina. Dan dia ini juga kandungannya itu apa aja. Nah, di sini dia juga menyebutkan kalau ingredientsnya itu ada aqua, etanol, etileksil, dan lain-lain. Ini banyak banget kandungannya. Dan dia ini juga sudah ber-BPOM, jadi aman untuk pemakaian sehari-hari karena dia sudah diawasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, di sini tuh juga dia menjelaskan cara pakai
lainnya, di sini oleskan pada area wajah dan leher 15 menit sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Terus di sini juga dia menyebutkan dengan peringatan, jangan terlalu lama terpapar sinar matahari meskipun menggunakan sediaan tabir surya. Jika terjadi reaksi hipersensitivitas atau rasa terbakar atau kemerahan, hentikan pemakaian. Nah, jadi teman-teman, nggak semua orang itu bisa cocok dengan salah satu atau dengan satu kosmetik. Jadi misalkan di kulit aku ini cocok banget dan bagus, aku suka banget dengan Emina, tapi belum tentu di kulit teman-teman atau di kulit orang lain itu bisa cocok dan bisa tahan lama. Jadi ada orang yang bilang, aku pakai ini perih ya, kok aku pakai ini kemerahan ya, kok kenapa. Nah, berarti teman-teman nggak cocok pakai sunscreen dari Emina. Nah, teman-teman bisa mencoba untuk sunscreen yang lainnya. Nah, itu tadi video dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi nyari rekomendasi sunscreen dengan harga murah tapi worth it dan bisa cocok. Ini sih menurut aku bakalan banyak yang cocok dengan sunscreen ini, dan semoga teman-teman yang lagi cari rekomendasi sunscreen bisa pakai ini dan cocok dengan harga 21.000. Teman-teman bisa melindungi kulit teman-teman dari sinar ultraviolet. Thank you for watching dan jangan lupa untuk subscribe dan follow Instagram aku. Thank you. Assalamualaikum.